Jika Anda orang tua yang mempunyai anak yang masih sekolah dan ingin meningkatkan prestasi belajarnya atau kemampuan belajarnya, Anda bisa ikuti video ini sampai selesai. Sesungguhnya kemampuan ataupun potensi belajar atau prestasi anak atau seseorang bisa ditingkatkan, terutama kalau kita melihat dari sudut mind teknologi atau teknologi pikiran. Ada banyak hal yang kita bisa tingkatkan atau ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kemampuan belajar anak atau prestasi anak. Tapi sebelum membahas mengenai cara untuk meningkatkan kemampuan ataupun prestasi belajar anak, ada baiknya saya membahas mengenai secara singkat sistem kerja ataupun, kalau saya analogikan secara sederhana, pikiran manusia hampir mirip dengan sistem kerja komputer. Ada hardware, di lain sisi juga ada software. Hardware kalau di dalam diri manusia adalah otak ataupun organ otak kita, sedangkan software ataupun perangkat lunaknya bisa berupa program pikiran, keyakinan, value ataupun nilai-nilai yang kita yakini, pendidikan, pengetahuan, dan lain-lain. Kalau di sistem komputer, ya hardware-nya tentu adalah fisiknya atau wujud fisiknya, bisa berupa PC atau laptop ataupun tab. Nah, sedangkan software-nya adalah program aplikasi ataupun program atau operating system atau program dasarnya. Nah, tentu kalau kita punya sebuah komputer ataupun laptop, jika spesifikasi komputer atau laptop itu paling tinggi, kemudian softwarenya atau hardware atau softwarenya juga adalah software yang paling mutakhir ataupun paling tinggi spesifikasi, maka komputer itu akan bisa kita gunakan untuk bekerja atau kita aplikasikan untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan sangat baik sekali, atau prestasinya sangat baik sekali. Begitu juga kalau kita dalam diri kita atau dalam diri manusia, jika otak kita tidak ada masalah ataupun organ otak kita tidak ada masalah atau normal pada umumnya, maka ketika ada program-program positif yang masuk ke otak kita, program keyakinan, value, nilai-nilai pengetahuan yang positif, maka atau bisa dipastikan manusia itu atau orang itu akan mampu mencapai prestasi yang maksimal. Tapi lain hal jika walaupun potensi hardware-nya, potensi otaknya luar biasa besar, tapi diisi dengan program-program negatif yang bisa berupa mental block ataupun hambat mental ataupun keyakinan-keyakinan negatif tentang dirinya ataupun tentang lingkungannya atau tentang orang lain, maka bisa dipastikan prestasinya juga tidak terlalu maksimal ataupun buruk. Contoh yang bisa saya ambil adalah jika dari kecil kita sering mendapatkan input ataupun mendengar perkataan-perkataan negatif mengenai diri kita, bisa dari orang tua, bisa dari keluarga, teman-teman, lingkungan, pengasuh kita, pengasuh utama kita, mereka sering mengatakan bahwa kamu itu sumber masalah, kamu itu biang kerok, kamu itu selalu salah, kamu itu bodoh, kamu itu nggak bisa diatur, kamu itu malas, kamu itu menjengkelkan. Maka program-program itu akan masuk ke dalam sistem belief kita, kemudian menjadi keyakinan, dan akhirnya pada saat kita dewasa mengendalikan hidup kita 100%. Dan sering kita tidak ketahui apa sebabnya yang menghambat kita bisa berprestasi maksimal dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang pendidikan yang saya maksud di awal tadi. Jika dari kecil kita sering mendengar, melihat ataupun merasakan input negatif yang masuk ke pikiran kita, akhirnya program itu ataupun hal-hal tersebut akan masuk ke pikiran bawah sadar kita, kemudian menjadi program yang semakin lama semakin kuat dan akhirnya mengendalikan kehidupan kita. Apapun itu, suka tidak suka, percaya tidak percaya, itulah yang akan mengendalikan kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah ada cara tertentu untuk merubah itu ataupun
mengganti program-program negatif tersebut? Jawabannya tentu ada. Namun jika kita tidak menguasai ataupun memahami main teknologi, khususnya cara kerja pikiran, maka hal itu biasanya akan sulit dilakukan. Dalam hal ini ada sebuah teknik yang disebut dengan hipnoterapi yang bisa digunakan untuk menetralisir ataupun menghilangkan program-program negatif yang kita dapatkan dulu pas saat kecil ataupun saat remaja, kemudian diganti dengan program-program yang lebih positif sehingga kehidupan kita dikendalikan oleh sebuah program yang sangat mendukung kehidupan kita untuk menjadi lebih maju, khususnya dalam bidang pendidikan juga bisa dilakukan. Akan sangat teknis jika saya membahas hal tersebut di video ini, namun secara singkat saya bisa jelaskan sedikit. Anggap saja ada seseorang yang mengalami masalah atau hambatan dalam bidang pendidikannya, atau remaja, bisa dikatakan remaja nih, yang mengalami hambatan dalam mencapai prestasi maksimal di sekolahnya. Hal pertama yang dilakukan oleh seorang hipnoterapis ataupun seorang ahli dalam main teknologi adalah berusaha mendeteksi ataupun mencari akar masalah mengapa anak tersebut mengalami kesulitan belajar. Misalnya saja ada seorang siswa ataupun remaja yang mempunyai prestasi yang sangat buruk dalam bidang pelajaran matematika, anggap saja demikian, maka dengan teknik tertentu hipnoterapis ini akan masuk ke pikiran bawah sadarnya, kemudian melakukan analisa mendalam di sana. Apa kira-kira yang menjadi latar? Setelah akar masalahnya ditemukan, kemudian akar masalahnya dirilis, dinetralisir, dan melakukan rekonstruksi pada awal terjadinya masalah tersebut, sehingga pada saat selesai terapi, anak tersebut tidak lagi mengalami perasaan negatif ataupun hambatan dalam mempelajari atau mendalami pelajaran matematika. Jadi demikian kurang lebih secara singkat struktur ataupun cara melakukan terapi yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi ataupun kemampuan belajar anak.